wa yanbaghi ay ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan juga ketika kita sholat, kita sepatutnya melakukan amalan-amalan kesunahan seluruhnya ketika sholat atau ketika sebelum sholat. Berapa sunnah-sunnahnya sholat? Katsiratun jiddan, banyak sekali dikatakan di kitab ini. Dikatakan sunnah-sunnah sholat itu banyak. Ada yang mengatakan berjumlah 500 sunnah. Ada yang mengatakan ulama 500 sunnah. Ada yang mengatakan berapa? 800 sunnah. Ada juga yang mengatakan sampai 1000 sunnah. Mun kita 1000 sunnah nih, amun kita mungkin kan lagi sembahyang, sunnahnya aja tegawi, sembahyang ada. Ya kan? Jadi paling kada kita baca ini supaya kita tahu. Paham? Kalau kita tahu insyaallah kita tegawi aja. Paham? Jadi kita baca sedikit supaya kita tahu yang mana sunnah-sunnahnya sebelum sholat dan ketika di dalam sholat. Sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi 3. Paham? Sunnah atau waktu-waktu sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sunnah sebelum sholat. Paham? Sunnah sebelum sholat. Ada yang sunnah ketika di dalam sholat. Nah, sunnah ketika di dalam sholat ini terbagi menjadi 2 pulang. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu yang kita kerjakan biasanya. Kalau sunnah ab'ad, apabila kita tinggalkan sunnah ab'ad tadi, yaitu melakukan atau menyuruh kita menjadi sujud sahwi. Makanya itu nanti aja dijelaskan minggu depannya aja. Yang ketiga sunnah setelah sholat. Nah, kita baca aja sedikit aja. Kita baca bertaruh saja sunnah-sunnah nih. Sunnah sebelum sholat apa saja? Yang pertama azan, ya kan? Sunnah sebelum sholat yang pertama azan. Sunnah sebelum sholat yang pertama adalah azan. Kemudian al-iqamah, qomat, itu sunnah juga sebelum masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah mana tadi nih? Yang ketiga daripada sunnahnya adalah al-masyu ila sholat bisakinah wa waqar. Pergi ke musola atau pergi ke masjid dengan santai. Faham? Jangan tergesa-gesa, jangan buka. Faham? Karena kalau berbuka pas sudah sampai masjid kada tenang pasti kayak itu. Makanya disuruh Nabi jalannya santai. Paham? Kalau sudah ketinggalan, misalnya imamnya sudah ketinggalan, ya apa? Ya biar aja sudah. Paham? Intinya jalannya sunnah, jalannya apa? Santai supaya sholat tuh khusyuk. Kalau sembahyangnya ibaratnya pas dari rumah sampai ke musola sampai ke langgar buka-buka, pasti kan dia jadi khusyuk. Kenapa? Tarik nafas, lapahan, ngos-ngosan nih orang tuh. Kemudian yang keempat, doa bainal adzan wal iqamah. Doa ketika setelah adzan. Paham? Doa ketika di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah. Paham? Jangan berdiam aja. Paham? Ibaratnya habis adzan itu kita disunahkan berdoa. Paham? Ada kan doanya kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kalau kada bisa, doa terserah aja. Karena di antara 2 adzan itu insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima daripada sunnah-sunnahnya sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat apa? Al-mubadarah. Buru-buru, paham? Buru-buru untuk mempersiapkan diri ketika sudah masuk waktu sholat. Paham? Misalnya apa yang kita perlukan ketika sudah adzan? Betapih sudah. Berudu, paham? Memakai minyak wangi bagi laki-laki itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam apa? An-nafilah qabliyah, an-nafilatul qabliyah. Sunnah qabliyah ketika sholat. Apa aja? Qabliyah zuhur kah? Paham? Qabliyah asar kah? Qabliyah maghrib kah? Qabliyah isya kah? Paham? Qabliyah fajar kah? Intinya sunnah 2 rakaat sebelum melakukan sholat. Paham? Kemudian yang ketujuh apa? Membaca doa ketika apa? Ya tadi ketika setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatan qaimat sayyidina Muhammadin itu dan seterusnya. Kemudian al-qiyamu ila shalah ba'da intihai minal iqamah. Nah, kemudian berdiri untuk melakukan sholat setelah selesainya iqamah.
Faham? Jadi berdiri ketika sholat itu bukan ketika qad qamatis sholat atau qad qamatis sholat. Di dalam fikih berdirinya kapan? Setelah selesai iqomat. Habis iqomat la ilaha illallah, kita berdiri. Paham? Cuman kalau sebelumnya tak ada apa-apa. Cuman sunnahnya setelah iqomat langsung berdiri. Paham? Cuman langsung berdiri, jangan setelah iqomat santai lu. Imam habis baca Fatihah hanya berdiri. Ada kayak itu. Paham? Jadi sunnahnya berdiri ketika sholat itu apa? Untuk melakukan sholat selesainya iqomat, selesainya mengumandangkan qomat. Paham? Cuman ada yang mengatakan ketika qad qamatis sholat, intinya kapanpun boleh. Paham? Kapanpun boleh. Kemudian yang 11 apa? Taswiyatus sufuf, meratakan sof. Paham? Makanya kan imam tuh dianjurkan untuk apa? Sawu sufufakum, ratakan saf-saf kalian. Paham? Karena meratakan saf ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Saddul furaji wa taharri shalah fi shafil awal. Mengisi apa? Ruang yang kosong ketika di shaf yang pertama. Paham? Shaf yang pertama ada yang kosong, diisi. Paham? Jangan betul tunjulan. Baca kemaja.